Bab 117. Kakak ketiga akan berguru. Louis Lu. Gerakan Feli Luo tiba-tiba berhenti, berkata terkejut, kakak ketiga, kamu berkata bocah ini adalah Louis Lu. Sali Liu melirik Louis Lu dengan kesal, bocah tidak punya hati nurani ini, bila bukan Louis Lu maka siapa lagi, kamu tidak akan sungguh mengira dia adalah pacarku bukan? Louis Lu. Feli Luo menatap seksama wajah Louis Lu, amarah di dalam tatapannya perlahan menghilang, digantikan dengan air mata. Benar, dia sudah mengenali Louis Lu. Ternyata dia bukan mirip, melainkan memang adiknya, Louis Lu. Ini juga menjelaskan berbagai sikap aneh Louis Lu di pinggir sungai Jianghuai hari itu. Ternyata dia terus bercanda dengannya. Feli Luo baru tersadar. Kakak ketujuh, bila aku bukan adikmu, Louis Lu, bagaimana berani menggodamu, siapapun tahu tidak boleh memegang bokong harimau. Kakak ketujuh adalah ketua aliansi bela diri Tiongkok Tengah, auranya menakutkan, bukankah sama saja dengan seekor harimau betina? Louis Lu awalnya bersiap maju memberikan sebuah pelukan hangat pada kakak ketujuh, namun detik berikutnya, Feli Luo menekannya ke atas lantai dengan sebuah gerakan mencengkram yang luas. Louis Lu terlalu abai, tidak sempat menghindar. Kamu adalah Louis Lu jadi bisa semena-mena. Kamu adalah Louis Lu maka bisa menindasku. Kamu adalah seorang bajingan kecil. Feli Luo sambil berkata dengan marah, sambil menekan Louis Lu di atas lantai dan menggesekkannya seperti saat masih kecil, terakhir masih menepuk-nepuk perutnya menunjukkan kekuasaannya sebagai kakak. Louis Lu berkata tidak berdaya, kakak ketujuh, kamu adalah seorang gadis, harus mengendalikan diri. Ini semua karena kamu yang membuatku marah. Feli Luo memutar mata kepada Louis Lu, namun selanjutnya tidak tahan tertawa gembira, seperti bunga mekar di musim semi. Bisa bertemu dengan Louis Lu lagi, dia sangat gembira. Beberapa saat kemudian, Feli Luo memindahkan beratnya dari atas perut Louis Lu, bertanya penasaran, bukan aku membicarakanmu Louis Lu, 15 tahun tidak bertemu, kamu ternyata menjadi seorang kultivator, bagaimana melakukannya? Dia masih ingat dengan jelas pemandangan Louis Lu menaiki sepeda ontel dan jatuh dari langit hari itu, sungguh sangat keren. Louis Lu berkata merendah, hanya beruntung saja. Sali Liu di samping mendengarkan pembicaraan keduanya, bertanya dengan bingung, kultivator. Louis Lu adalah seorang kultivator. Feli Luo memiringkan kepala, kamu tidak tahu. Tidak tahu. Louis Lu juga tidak pernah memberitahuku. Sali Liu hanya tahu kemampuan Louis Lu tidak biasa, paling banyak juga hanya seorang yang berlatih bela diri saja, namun siapa yang bisa menyangka ternyata seorang kultivator. Pantas saja tamparan Louis Lu barusan begitu aneh, ternyata dia menggunakan energi sejati, membuatnya buru-buru pergi mandi. Tatapan Sali Liu tiba-tiba menjadi kesal. Namun Louis Lu tidak terima. Bagus kamu kakak ketujuh, begitu kembali sudah membocorkan identitasku, kalau begitu aku juga tidak sungkan lagi. Louis Lu berkata tidak mau kalah, kakak ketujuh, bukankah kamu juga tidak memberitahu kakak-kakak bahwa kamu adalah ketua aliansi bela diri Tiongkok Tengah? Ketua aliansi bela diri Tiongkok Tengah. Ekspresi Sali Liu seketika berubah menjadi semakin kesal, sepertinya di sini hanya dia yang tidak memiliki tingkatan. Tidak bisa. Sali Liu tiba-tiba mencengkram Louis Lu, berkata, aku ingin berguru kepadamu. Apa? Kamu ingin berguru kepadaku? Louis Lu terkejut. Sali Liu berkata dengan agresif, kenapa? Tidak bisa. Apa kamu meremehkan kualifikasiku atau bagaimana? Kak Sali Liu, jubah mandimu. Jangan mengalihkan pembicaraan, kamu mau mengajari atau tidak?
Louis Lu sangat tidak nyaman, hanya bisa berkata, mengajari memang bisa, tapi berlatih-latihanku ini memerlukan jarum untuk membuka semua titik akupuntur di tubuhmu, lalu menutrisi semua meridian. Apa serumit ini? Sali Liu seketika tidak bicara lagi, menutup jubah mandi di tubuhnya, merenung. Feli Luo memberi usulan, bukankah kakak kedua adalah dokter? Biar kakak kedua berikan tusuk jarum saja. Mata Sali Liu juga berbinar, benar, biar El Shalin membantuku melakukan tusuk jarum, pokoknya bagaimanapun kami berdua sering mandi bersama, sudah terbiasa. Namun Louis Lu menggelengkan kepala berkata, tidak bisa, kakak kedua bukan kultivator, tidak memiliki energi sejati, hanya tusuk jarum saja tidak ada efeknya, setiap jarum harus dimasuki energi sejati. Akhirnya, suasana kembali tegang. Beberapa saat kemudian, Louis Lu berkata, sebenarnya masih ada satu cara, yaitu aku hanya melakukan tusuk jarum di titik bagian tertentu, ditambah mandi dengan obat, seperti ini juga bisa perlahan melancarkan semua titik akupuntur di tubuhmu, hanya saja waktunya mungkin lebih lama sedikit. Kira-kira memerlukan berapa lama? Tergantung tubuhmu, bila sebentar maka beberapa bulan, bila lama maka 1 sampai 2 tahun bahkan 3 sampai 5 tahun juga mungkin. Di waktu ini kamu perlu berendam obat setiap hari, aku juga akan melakukan tusuk jarum kepadamu setiap hari. Baiklah. Mendengar begitu merepotkan, Sali Liu langsung mencegah Louis Lu melanjutkan bicara, menggertakkan gigi berkata, gunakan cara pertama saja, sekarang lakukan. Sekarang. Ekspresi Louis Lu seketika menjadi aneh. Sali Liu melotot kepadanya berkata, kenapa? Aku seorang gadis saja tidak keberatan, kamu sedang meragukan apa? Hari ini anggap menguntungkanmu bajingan kecil ini. Sambil bicara dia akan bergerak, Louis Lu bergegas mencegahnya, senyum di bibirnya tidak dapat ditahan lagi, berkata, baiklah Kak Sali Liu, aku katakan dengan jujur, sebenarnya sama sekali tidak perlu membuka seluruh titik akupuntur, asal mencari beberapa titik khusus saja, memasukkan energi sejati. Awalnya mengira Kak Elsha adalah yang paling polos, tidak disangka Kak Sali Liu juga ada saatnya bodoh, tak disangka begitu mudah ditipu olehnya. Hahaha, siapa suruh kamu biasanya begitu nakal? Bersambung.